جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyah wa nattawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil hadza wa ba'di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarramah Al-Ustazah Inayatur Rahmaniah Idrus MPD, yang kami cintai dan kami muliakan Ibunda Guru Ibu Dr. Randa Hajah Trilasmi, yang kami sayangi dan kami cintai Jamaah Majelis Taklim Ummahat Smart Parents Community. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dapat dipertemukan kembali dalam kajian pekanan kita bersama Al-Mukarramah Al-Ustazah Inayatur Rahmaniah Idrus MPD. Dan insya Allah kita kembali membahas kitab Ta'limul Muta'alim, kitabnya para penuntut ilmu. Salawat serta salam senantiasa kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang keteladanannya begitu mendunia, yang cara pandangnya melampaui batas, yang kesabarannya tiada tertandingi. Semoga kita semua termasuk ke dalam umat yang dapat meneladani kemuliaan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian hari ini merupakan kajian spesial setelah kita semua melewati 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dengan berbagai mujahadah yang sama-sama kita upayakan, baik lewat Majelis Taklim Ummahat Smart Parents Community maupun yang masing-masing pribadi kita semua upayakan di dalam momen yang istimewa di Hari Raya Umat Muslim sedunia. Kami, para pengurus Majelis Taklim Ummahat Smart Parents Community, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kurban yang kita persembahkan untuk Allah menjadi wujud pengorbanan dan keikhlasan kita kepada Allah, dan kita semua dapat mengambil hikmah dari pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita memulai kajian dengan membaca suratul Syifa atau Al-Quran suratul Fatihah. Semoga dengan barokahnya surat Al-Fatihah yang kita baca, Allah berkahi juga ilmu yang kita pelajari hari ini. Ala hadihi niyahu ala kulli niyatin salihah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan surat Al-Baqarah, juga ayat pemutus dalam terapi Quran yang akan dibimbing oleh Al-Mukarramah Al-Ustazah Inayatur Rahmaniah Idrus MPD kepada Al-Mukarramah Al-Ustazah Inayatur Rahmaniah Idrus MPD. Tafaddal mashkura Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kita niatkan membaca ayat Al-Quran potongan dari surat Al-Baqarah ini yang menjadi ringkasan dari keseluruhan surat Al-Baqarah. Semoga Allah berikan kita, Allah lepaskan semua kebatilan-kebatilan yang ada hari ini, yang sudah menyertai kita dari perbuatan-perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang tua, kakek, nenek, atau diri kita sendiri, karena gangguan-gangguan, karena perilaku kita, kesombongan, kesedihan, kemarahan, atau penyakit apapun itu. Semoga Allah berikan syifa, kesembuhan melalui ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Kita awali dengan istighfar dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita awali dengan salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa'a illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, jadikan ayat-ayat Al-Quran yang kami baca hari ini menjadi kesembuhan, yang kesembuhan itu hanya Engkau yang mampu memberikannya, ya Allah. Hilangkan segala penyakit kami, angkat penyakit kami, jangan Engkau hadirkan kembali, berikan kesembuhan yang sempurna, sembuh yang tiada ada bekasnya yang kami rasakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita baca Al-Baqarah 5 ayat pertama. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. yuqinun. Ulaika Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna min syai'in min ilmihi illa bima syaa yaqulu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana
ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ucapkan bismillahi Allahu Akbar. Silakan diucapkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fukka kulla uqdah, Allahumma abtil kulla sihar, Allahumma abtil kulla ain, aina makanat, kaifa makanat, bi'izzatik, biqudratik, bimasyiatik, innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulih ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulih ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga membawa kebaikan, keberkahan buat kita semuanya. Kalau ada yang sendawa-sendawa, enggak kan? Ada. Ya, terutama MC-nya udah biasa itu dia begitu. Insya Allah. Apa ya, bismillah. Jadi ini langsung? Ya, sudah. Dilanjutkan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya. Allah kasih nikmat luar biasa, nikmat usia kita, waktu kita, semuanya sempurna. Tetapi memang tugas kita selalu mengingat-ingat nikmat Allah itu sebagai latihan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Amin. Kolesterol, asam urat, tensi normal ya semuanya ya. Baik semua. Bagaimana Bu? Masih makan daging Bu? Alhamdulillah ya. Ya, jadi insya dalam daging kurban itu ada berkah, apalagi yang kambing yang lagi sakit, yang ikhtiar keturunan, jangan lupa makan daging kambing kurban kemarin tuh.
Itu khususnya di hari-hari tasyrik. Berharap Allah kasih keberkahan, Allah kasih kesembuhan dari sakit-sakit kita itu. Insya-Allah. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita terus menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Kita diberikan kemampuan menjalani semua amanah dakwah yang ditinggalkan, yang diwariskan kepada kita melalui Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah Ibu-ibu, di sini di kitab saya tertanda bulan Juni halaman 27 ya, buku yang putih. Kita kurang tahu nih di buku ibu-ibu. Kita masih membahas tentang giat semangat seorang penuntut ilmu dalam belajar. Tentunya kita semuanya tahu yang belajar menuntut ilmu itu harus semangat, harus giat. Secara teori kita tahu, tapi kadang memang kita butuh motivasi-motivasi yang menguatkan. Apa itu? Dari ibro, rangkaian kalimat-kalimat, dari cerita-cerita ulama, sehingga kita lupa lah dengan usia kita hari ini. Yang penting belajar. Yang Rasulullah sampaikan, belajar sampai ke liang lahat. Meskipun usia boleh tua, tetapi tetap semangat kita itu semangat muda. Bukan begitu ya, Bu Lasmi ya, Masya Allah. Salut saya belajar, terus gugur. Terima kasih ya Allah. Ya, saya lanjut ya. Qala Abu Thayyib. Abu Thayyib di sini berkata, sama nggak? Sudah dapat belum, Ibu-ibu? Sudah ya. Oke. Walam arad fi uyubin nasi aiban. Aku nggak melihat ada aib manusia itu sebagai celah buat mereka. Karena qadirina ala tamam. Seperti orang kuasa yang dia nggak luput dari kekurangan. Artinya orang yang mampu untuk menjadi sempurna, mampu menjadi mulia, tetapi dia nggak mendapatkan kemuliaan itu. Itu adalah sebuah aib yang besar buat diri kita. Nah, itu dia. Jadi seorang ulama pernah menuliskan ya, Al-Akbari itu. Dia menuliskan dalam bait-bait tulisannya, dia menulis untuk dirinya sendiri. Bahwa tidak ada aib yang lebih besar daripada aib orang yang mampu menjadi sempurna dalam kemuliaan, tetapi ternyata dia nggak menjadi sempurna. Maksudnya nggak ada uzur untuk orang itu untuk meninggalkan kesempurnaannya, sementara Allah berikan dia kemampuan. Allah berikan kita sehat. Allah berikan kita waktu. Allah berikan kita rizki. Di situ semua terbuka jalan kita untuk memperoleh kemuliaan itu melalui ilmu. Tetapi kita nggak meraih kemuliaan itu. Dan itu adalah sungguh aib yang besar untuk seseorang. Itu maksudnya. Wala buddha li talibil ilmi min sahril layali. Di antara upaya memperoleh kemuliaan itu dengan bersungguh-sungguh adalah apa? La buddha. Harus gitu. Seorang penuntut ilmu li talibil ilmi untuk tidak tidur atau bergadang. Bergadang dan berdagang itu beda tipis ya. Seorang penuntut ilmu itu harus siap dia bergadang, nggak tidur. Jadi kalau belajar dikit-dikit tidur. Alasannya ntar mau bangun gitu, tidur, habis kita udah tidur. Ntar saya mau bangun, mengulang lagi pelajaran, nggak bangun sampai siang. Itu belum menjadi thalibul ilmi yang seperti itu. Sama qala syair, sebagaimana penyair mengatakan, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Qadar, sebesar upayamu, maka sebesar itu pula engkau akan meraih keluhuran, kemuliaan, ma'ali, yang ketinggian. Kalau pengen usahanya kuat, semakin besar kemuliaan yang dia dapat.
Wa man talabal ula sahiral layali. Ini saya ingat kali nih, ini pelajaran mahfudzat saya di pesantren waktu SMP. Dan sampai sekarang saya masih ingat itu, nggak lupa-lupa. Karena metode belajar kita selalu mengulang, teriak-teriak bersuara. Jadi bait-bait seperti ini kami nggak lupa dan memang dicekokin buat santrinya. Di qadril kadi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali. Apa artinya? Siapa yang mencari kemuliaan, katanya, maka hendaknya dia itu bergadang. Hendaknya dia tidak tidur malam. Artinya apa? Enggak tidur malam, ya bergadang, jangan bergadang kalau nggak ada gunanya. Ya kan, kata Bang Roma gitu. Bergadangnya adalah bergadang yang apa? Bergadang yang penting. Untuk apa sih? Mengulang pelajaran. Bergadang untuk, seperti yang dilakukan Imam Asy-Syafi'i, beliau membagi waktunya itu menjadi sepertiga buat tidur, sepertiganya buat belajar, itu bergadang. Sepertiganya buat sholat. Itu bagian dari kita mencari ilmu. Jadi misalnya, oh tapi kan saya kalau saya belajar, ntar sholat tahajud saya kurang. Insya Allah nilai Anda, nilai ibu-ibu semuanya, mengulang pelajaran pada saat malam, itu sama nilainya dengan tahajud. Sama nilainya dengan zikir kita. Tapi bukan berarti habis itu nggak usah tahajud, belajar aja. Ya nggak juga. Ya, kita belajar kemudian dibagi. Dan sampai saat ini saya masih sering sekali, misalnya waktu saya udah mepet, malam udah capek, saya lebih milih tidur cepat, saya bangun, mengulang membaca kitab karena akan menyampaikan lagi gitu. Itu bagian dari upaya kita. Tarumul izza tsumma tanamul lailan. Engkau menginginkan kemuliaan, tapi kamu tidur di malam hari. Gitu. Kalau orang barat bilang how come gitu, gimana bisa gitu, kamu pengen jadi orang sukses tapi tidur malam hari. Waizul mar'i fi sahril layali. Sementara kemuliaan seseorang itu diraih ketika dia bergadang, ketika dia meninggalkan tidur. Artinya seperti itu. Taroktun nauma rabbi fil layali. Saya tinggalkan tidur, wahai Tuhanku, pada malam hari. Ya Rob, gitu. Dia mengadu, ya Rob, ya Allah, aku meninggalkan. Oh, kelewat ya, baik ketiga ya, baris ketiganya. Ulul qadri bil hamamil awali. Tingginya kedudukan seseorang bil hamamil awali, diraih dengan cita-cita keinginannya yang tinggi. Orang bisa meraih posisinya yang tinggi karena dia punya cita-cita. Bayangin kalau kita nggak punya cita-cita, Bu. Jadi apa? Neng, belajar. Gimana? Mau jadi apa? Ya, aku mau jadi apa aja lah. Nanti gimana waktunya? Nggak bisa kayak gitu. Harus punya cita-cita. Dan ini kita dapati sekarang nih anak-anak kita ya, karena pengaruh COVID beberapa waktu lalu, mereka nyantai, nggak punya keinginan yang kuat. Sementara keinginan itu harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Aizul mar'i fi sahril layali. Tadi, kemuliaan seseorang itu ada pada ketika dia meninggalkan tidur di malam hari. Taraktun nauma rabbi fil layali. Ya Rabb, aku tinggalkan tidur pada malam-malam hari, ya Allah. Dia berkata, li ajli ridhaka ya maulal mawal. Hanya untuk mendapat ridhomu, wahai Rabbnya hamba yang lemah. Jadi boleh nggak bergadang, Bu? Boleh. Kalau bergadangnya untuk mendapatkannya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk belajar. Wa man romal ula min ghairi kadin. Siapa yang menginginkan ula itu kemuliaan, tapi dia nggak bekerja keras, nggak berupaya. Al-umru fi talabil muhali. Sungguh dia telah menyia-nyiakan usianya untuk mengejar itu semuanya. Katanya pengen jadi dokter, tapi nggak mau belajar. Artinya waktunya habis, usianya habis, tapi dia nggak
mengikuti keinginannya. Fawaffiqni ila tahsil ilmin. Dia masih berkata, ya Allah, bimbinglah aku untuk meraih ilmu. Wa ballighni ila aqsal ma'ali. Dan sampaikan aku ke puncak kemuliaan. Seperti itu, syair tadi mengatakan bahwa penting sekali seorang penuntut ilmu jauh dari kasur gitu aja. Jadi belajarnya jangan deket-deket kasur. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Di Al-Quran juga ada lambung-lambung mereka dikosongkan gitu. Artinya ketika orang lain tidur, mereka bangun. Pada malam hari itu bagian mujahadah kita. Dan ternyata antara penelitian ilmiah pun terbukti. Meskipun durasi tidurnya sama. Orang yang tidur dari habis Isya, mungkinnya jam 9, kemudian dia bangun di jam 2, dengan orang yang tidurnya jam 12, bangunnya jam 5 gitu. Jauh lebih segar mereka yang tidur habis Isya, kemudian bangun jam 2 malam. Daripada mereka tidurnya telat, kemudian bangunnya extend gitu. Lebih karena tidur di saat pergantian hari, di saat matahari terbit, itu pun menjadi azab buat seorang muslim, nggak boleh. Jadi itu ya, kita mungkin dari sini bisa mengajarkan ke anak-anak kita cara belajar yang benar, cara belajar yang tepat waktu-waktunya. Lebih baik tidur lebih awal, kemudian untuk bangun lagi, artinya itu bentuk dari yang disebut tadi bergadang. Jadi bergadang itu bukan berarti nggak tidur, nanti bagian subuh tidur. Waqilah, kemudian dikatakan, ittakhidil laila jamalan, tudrik bihi amalan. Jadikanlah malam itu, jamal itu unta. Jadi bukannya jamal itu ganteng, indah gitu. Itu jamal, ini jamal. Jadikan malam itu sebagai unta, tungganganmu. Yang dengannya kamu bisa menunggangnya, meraih cita-cita. Seperti itu, tudrik bihi amalan. Artinya apa ibu-ibu di sini? Ketika kita semuanya memiliki cita-cita, harus ada wasilahnya. Tunggangannya apa? Tulisankah yang menjadi media kita untuk menggapai cita-cita kita? Buku-buku kah? Ilmu itulah yang menjadi unta kendaraan kita untuk meraih cita-cita kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, pengarang mengatakan ya, man waqad ittafaqali nadmun fi hadzal makna. Semakna dengan syair-syair yang tadi ya, sebetulnya artinya man ayyahtawi amaluhu jumala. Siapa yang menginginkan semua cita-citanya tercapai. Falyattaqid lailahu bidarkiha jamala. Hendaklah dia menjadikan malamnya sebagai unta kendaraan untuk mengejarnya. Ya Allah, ini kenapa yang disebut malam terus ya Bu? Siangnya kemana kira-kira? Kalau siangnya kemana Bu? Ini yang disebutnya malam gitu. Kenapa nggak siang aja sih belajarnya gitu? Malam tidur. Malam ini menjadi unta tunggangan kita yang paling baik. Meraih semua cita-cita kita. Aqli ta'amaka kaitahdha bihi sahara. Kurangi makanmu agar kamu terus terjaga. Kalau kenyang, jadinya ngantuk, ya kan Bu? Maka ilmu itu pantangan juga buat orang yang kenyang. Kita kemarin sudah belajar di antara racun hati itu banyak makan. Ya kan? Ini kita baru belajar nih, kopi mana kopi? Ngopi. Udah ngopi kuaci. Udah apa nanti? Yang masuk kopinya sama kuaci, sama kacang gitu. Ilmunya nggak masuk. Itu kita kebanyakan. Maka di sini ulama berpesan sekali, jaga makananmu. Kalau mau belajar tuh jauhi dari makanan-makanan, jauhi dari perut kenyang. In syi'ta ya sahibi antablughul kamala. Bila engkau ingin kesempurnaan, wahai saudaraku, ingin meraih kesempurnaan itu, maka diminta untuk mengurangi
makan. Ternyata apa Bu? Ada hubungannya kan tazkiyatun nafs dengan upaya para pencari ilmu. Bahwa kita terus mengkondisikan jiwa kita, hati kita agar ilmu itu mudah kita dapati. Semakin mudah, semakin nikmat kita mencari ilmu. Waqilah, dan dikatakan man asharo nafsahu bil laili faqad fariha qalbuhu bin nahari. Nah, ini nih. Siapa yang terjaga pada malam hari, dia bergadang, bermunajat, dia belajar, faqad fariha qalbuhu, hatinya itu akan bahagia nanti di siang hari. Betul nggak? Ibu-ibu merasakan nggak kayak gitu? Kalau bangun malam, tahajud, pagi tuh rasanya senang gitu. Tenang, plong gitu semuanya. Yang masalah boleh tetap ada, tetapi Allah menguatkan itu. Bahkan mungkin Allah meringankan dengan menguatkan diri kita, akhirnya masalah itu menjadi ringan buat kita. Gitu. Beda, karena di sini ada sebuah hadis yang mengatakan setan itu membuat 3 ikatan ketika seorang hamba tertidur. Dia bilang tidur, malam masih panjang, tidur aja terus, jangan bangun. Gitu. Itu setan tuh kerjaannya. Maka ikatan pertama itu akan terbuka. Kapan? Kalau dia bangun dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bangun tidur, mengikuti sunnah Rasulullah, mengusap bekas-bekas tidur wajahnya, Rasulullah itu mengusap matanya, begini diusap, baca doa. Tapi Rasulullah malah panjang sekali, bahkan Rasulullah membaca 10 ayat terakhir di surat Ali Imran. Ada yang sudah mengamalkan itu, bangun tidur, baca 10 ayat terakhir di surat Ali Imran. Dalam sebuah hadis riwayat, Rasulullah keluar melihat langit. Kemudian baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Masih panjang, itu dilakukan oleh Rasulullah. Ketika itu bagaimana nggak bahagia hatinya paginya itu. Dia sudah meluapkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala budda li talibil ilmi minal muwadzabah. Dan wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk apa, Bu? Muwadzabah. Untuk mengulangi terus pelajarannya, continue, rutin, ala darsi. Wa tikrar fi awalil laili wa akhirih. Dan mengulang pelajaran pada waktu malam, di awal malam dan akhirnya. Fa inna ma bainal isya aini waqtas sahri waktun mubarak. Sesungguhnya ada waktu antara isya'ain itu malam, 2 waktu di malam hari, yaitu waktu maghrib dan waktu isya. Jadi antara waktu maghrib dan waktu isya, demikian juga waktu sahur, itu waktu yang penuh berkah, yang bisa kita gunakan. Dia belajar, mengulang pelajarannya, atau dia berzikir kepada Allah. Maka kalau orang-orang dulu kita dapati dari maghrib ke isya itu nggak bangun, nggak beranjak gitu. Di samping waktunya pendek, mereka terus di atas sajadah, berzikir, membaca Quran sampai azan isya, mereka lanjut terus. Bahkan kalau guru saya cerita dari situ sampai bangun isya itu baru beranjak jam 10 malam. Tidur baru. Jam 2 udah bangun lagi, munajat lagi. Masya Allah ya. Kita banyakan tidurnya apa banyakan malah bangunnya ini? Ya Allah. Itu dia waktu yang penuh berkah. Maghrib dengan isya. Maghrib ke isya juga waktu sahur. Di antara dalil-dalil yang banyak di Al-Quran itu adalah
keberkahan di waktu sahur. Allah menggambarkan amalan orang yang bertakwa. Nanti orang-orang bertakwa itu diberikan cawan oleh Allah langsung minuman di surga. Allah berikan itu siapa itu mereka? Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka orang-orang yang bertakwa yang pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kira-kira waktu sahur itu, Bu? 4. Iya, kita kadang saja terus waktunya kapan? Kita sholat, kemudian mungkin mengulang pelajaran, nanti sudah mendekati subuh, di akhir sepertiga malam itu boleh udah masuk waktu sahur yang dimaksud Allah di Al-Quran, di surat tadi, suratnya Az-Zariyat ya. Iya, di surat itu, Bu. Jadi kalau seandainya cara menghitung sepertiga malam itu gimana sih? Maka dalam Islam itu malam itu setelah maghrib sudah malam. Sepertiga akhir malam. Jadi dari maghrib, katakan maghrib jam 6. Subuhnya jam berapa? Jam 5. Antara jam 6 maghrib sampai jam 5 subuh itu ada berapa jam? 9 lah. 6, 10, 11. 11. Ya antara itu misalnya katakanlah 12 jam malam itu. Kemudian dibagi 3. Berarti 4 jam pertama sampai jam 10 itu sepertiga malam awal, sampai jam 2 malam sepertiga 2, baru di atas jam 2 sampai subuh itu sepertiga akhir. Itu yang dimaksud dengan ashar, waktu sahur. Jadi di atas jam 2, jam 3 sampai nanti azan subuh. Maka gunakan itu ibu-ibu waktu-waktu mustajab menjelang subuh. Meskipun ada ritmenya para ulama atau sahabat, mungkin seperti Umar bin Khattab itu yang bangunnya jam 12. Gitu ya, atau mau jadi kayak Abu Bakar. Tapi Rasulullah memilih di sepertiga akhir karena di situ ada waktu-waktu yang mubarak. Meskipun mungkin ada yang saya bangun jam 12 terus ntar tidur lagi, bangunnya subuh lagi gitu. Kalau itu kita pilih waktu yang berkah itu ya. Waqila fil makna syi'run. Dan dikatakan juga ada syair, ya talibal ilmi basyiril wara'a. Wahai para pencari ilmu, basyir, lazimkan, biasakan sifat waro. Apa itu waro, ibu-ibu? Hati-hati. Ya, sifat hati-hati kita. Menjalankan syariat, hati-hati, bukan hanya sekedar yang halal atau haram, tetapi sesuatu yang samar-samar pun kita tinggalkan. Itu artinya waro. Misalnya kita makan di rumah makan yang harganya satu piring itu 200.000. Buat kita nggak ada masalah, uang kita ada, ini uang saya kok, gitu, nggak ngerugiin orang lain. Tetapi kalau dia muncul sifat waro, dia akan berpikir 200.000 saya bisa beli, bisa membagi orang lain, bisa ini, maka saya ambil secukupnya untuk saya. Itu sudah muncul sifat waronya. Jadi bukan hanya sekedar tentang tidak zolim kepada orang lain, bukan, tetapi dia memikirkan lebih pada maslahat yang besar. Wajannibin nauma watrukis shibana. Wahai para pencari ilmu, ini masih pesannya. Jauhi tidur. Maksudnya kurangi tidur dan perut yang kenyang lagi. Dawim ala darsi la tufarriqhu. Teruslah kalian belajar, jangan meninggalkannya. Jangan berpisah dengan pelajaran. Fal ilmu bidarsi qama wartafa'a. Kenapa? Karena ilmu itu akan tegak, akan meninggi ilmu kita, akan bermanfaat ilmu kita dengan terus mengulang pelajaran. Dengan terus diulang-ulang. Meskipun seperti ini, kitab Ta'lim Muta'alim, cuma sebulan sekali, itu juga nggak banyak nambahnya. Tetapi ulangi, ketika kita selesai di sini, alokasikan waktu ibu-ibu semuanya untuk mengulangi lagi, baca lagi nih kitab ini.
Saya mau baca pertama. Yang kedua, Allah kasih ilham lagi contoh-contohnya. Kemudian kemudian Allah kasih ilham lagi pemahaman. Terkoneksi dengan kejadian-kejadian yang kita alami. Oh iya ya, ternyata begini. Yakin itu pasti Allah akan berikan dalam setiap renungan kita, setiap proses kita mengulang pelajaran, Allah kasih lagi kelebihan-kelebihan lainnya. Dan nggak sama itu semuanya. Yagtanimu ayyamal hadasah wa unfuwan syabab. Selain itu, kita sebagai penuntut ilmu diminta memanfaatkan betul hari-hari masa-masa ketika muda. Kenapa? Waktu muda itu, lagi-lagi kan darah muda gitu. Kenapa, Bu? Kalau lagi muda itu masih semangat kan? Waduh, ini Bang Haji Roma disebut terus begadang, darah muda. Ya. Karena memang betul kan ya, ini orang muda itu selalu identiknya dengan banyak makan, banyak tidur. Bahkan dalam sebuah, entah ini hadis atau kaul sahabat ya, ingat saya, inna syababa wal faragh mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadatin. Masa muda dan waktu kosong itu menjadi dua hal yang sangat merusak buat seseorang. Pangkal kerusakan hidup seseorang itu apa? Masa muda dan waktu yang kosong. Jadi makanya anak muda itu harus dinamis, harus banyak kegiatan. Karena kalau enggak, itu akan membunuh diri, merusak. Dia akan berselancar kemana-mana. Apalagi sekarang sudah zamannya ya, internet, medsos, dan lain sebagainya. Bahkan enggak bisa dikontrol mana yang penting, mana yang enggak. Nah, jadi Imam Az-Zarnuji mengatakan, manfaatkan betul masa-masa mudamu. Kama qila, sebagaimana dalam syair dikatakan, biqadril kaddi tu'ta ma tarum. Sesuai dengan usahamu, sesuai itu pula keinginanmu akan dicapai. Sama dengan yang tadi intinya ya. Faman romal muna lailan yaqumu. Siapa yang mau meraih cita-citanya, hendaklah dia bangun pada malam hari. Wa ayyamal hadasati faghtanimha. Dan hati-hatilah, manfaatkanlah masa mudamu. Ala innal hadasata la tadum. Ingatlah, karena sesungguhnya masa muda itu tidak akan abadi. Ada hadis Nabi, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa coba? Iqtanim khamsan qabla khamsin. Itu redaksinya dalam hadis. Ibu-ibu sudah tahu belum apa aja 5 perkara sebelum datang yang 5? Muda sebelum tua. Muda sebelum tua, apalagi Bu? Sehat sebelum sakit. Iya, sehat sebelum sakit. Lapang Hidup sebelum mati. Lapang sebelum sempit. Hidup sebelum mati. Ya. Apalagi tuh? Miskin. Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Masih ada satu lagi dong, Bu. Syababaka qabla haramika, sihataka qabla saqamika. Oh, nanti kita cari lagi tuh hadisnya, subhanallah. Ya itu yang perlu diperhatikan. Rasulullah bahkan sudah mewanti-wanti, berpesan seperti itu. Hati-hati dengan masa muda. Kaya sebelum miskin. Oh iya, kaya. Wajinaka qabla fakrika. Itu dia redaksinya. Ya, itu keren. Kaya sebelum miskin. Selanjutnya, wala yujhid nafsahu juhdan. Nah, ini juga ada seorang penuntut ilmu. Yujhid, jangan memaksakan diri. Nafsahu juhdan. Di luar kemampuannya. Meskipun kita diminta terus berusaha, terus bahkan meninggalkan malam kita, mengurangi tidur, mengurangi makan, tapi intinya jangan juga ngoyo gitu.
Ngoyo itu bukan pakai koyo, bukan. Ngoyo. Ngoyo itu ya berupaya tapi di luar kemampuan kita. Wala yudha'ifin nafsa hatta yanqati'a 'anil amal. Jangan pula membuat dirimu lemah, jiwamu lemah. Aduh, kebanyakan belajar nih, pagi-paginya pusing, nggak makan-makan, aduh katanya kan penuntut ilmu harus begitu, nggak makan, begadang terus, akhirnya badannya lemah gitu, jiwanya lemah. Bal yasta'milar rifqa fi dzalika. Tetapi hendaknya dia harus bijaksana. Ar-rifq itu bijaksana menyikapinya. War-rifqu aslun azim fi jami'il asya. Dan kebijaksanaan itulah adalah fondasi yang kuat dari segala urusan kita. Kita diminta bijaksana. Kita tahu kadar kemampuan kita. Kalau waktunya istirahat, istirahat. Waktunya tidur, tidur. Waktunya makan, makan. Jangan nanti, waduh habis ujian, tahu-tahu sakit. Ini biasa anak-anak pesantren. Kalau tapi yang saya rasakan makin banyak belajar, makin banyak makan anak pesantren. Ibu-ibu punya anak di pesantren pasti deh. Pesannya apa Bu pesannya? Makanan. Iya kan, makan terus makan. Ada surat cinta tuh isinya Bunda bawain ini semuanya minta dibawain makanan. Tapi ya nggak apa-apa, memang otak mereka itu bekerja Bu, bekerja otak itu cepat lapar. Gitu. Ya selama nggak berlebihan dipenuhilah, karena ya kalau mereka minta emas batangan kan repot orang tuanya ya. Jadi mending makanan aja gitu. Keren. Qala alaihi salatu wassalam. Nah, Rasulullah pun bersabda, ala inna hadza dina matinun. Ingatlah kata Rasulullah, sesungguhnya agama Islam ini agama yang kuat, agama yang kokoh. Fa'awghilu fihi birifqin. Maka berjalanlah engkau dalam Islam ini dengan bijaksana. Wala tubghid ala nafsika ibadatallahi ta'ala. Jangan kamu buat ibadah kepada Allah itu menjadi sesuatu yang kamu nggak suka. Menjadi berat untuk kamu. Fa innal munbatta la ardon qata'a wala dhahran abqa. Kenapa? Karena kalau udah berat ibadah kita ngerasanya berat, jadi beban buat kita, akhirnya terputus nggak ibadah kita? Berhenti kita. Nah, kalau udah berhenti itu, karena yang telah berhenti di tengah perjalanan, kata Rasulullah, dia nggak bisa menempuh perjalanan di muka bumi. Tidak pula kendaraan yang ditungganginya. Misalnya kayak gimana? Ya itu, lagi senang-senang nih. Waduh, dia tuh baca Quran terus. Wah, sehari bisa 15 juz. Tiba-tiba besokannya tepar. Gitu. Udah berhenti akhirnya. Bukan lagi istiqomah. Hanya dia menyakiti dirinya sendiri. Itu yang kata Rasulullah, bersikaplah kalian bijaksana dalam beribadah pada Allah. Mengukur kemampuan dirinya juga. Kalau memang puasa yang terbaik itu Senin Kamis, puasa Daud. Nggak bisa puasa Daud Senin Kamis gitu. Nanti cari sesuai dengan kemampuan, dengan kondisi kita. Insya Allah. Jangan sampai kita sudah mulai melaksanakan, berhenti karena kondisi, misalnya kesehatan kita yang terganggu. Karena kita begitu bersemangat untuk melakukan ibadah. Wa qala alaihi salatu wassalam. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, nafsuka matiyatuka. Jiwamu itu adalah kendaraanmu. Farfuq biha. Maka santunlah kepada jiwamu itu. Apa yang dimaksud jiwamu, kendaraanmu itu hubungannya kita dengan tazkiyatun nafas itu. Jiwa itu kan nafas. Yang kemarin kita belajar ada nafs mutmainnah gitu kan. Itulah kita selalu mencari cara
dengan bimbingan Allah, pertolongan Allah, semoga jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang mutmainah, yang tenang. Karena mereka akan menjadi kendaraan buat kita menghadapi hidup dalam beribadah kepada Allah. Maka kata Rasulullah, santunlah kepada jiwamu, berikan haknya jiwamu, seperti itu. Wala budda li talibil ilmi minal himmatil aliyah fil ilmi. Nah, seorang penuntut ilmu juga dia harus memiliki himmah aliyah. Apa itu himmah aliyah, Ibu-ibu? Cita-cita yang tinggi. Fa innal mar'a yatiru bihimmatihi. Sesungguhnya seseorang itu terbang dengan cita-citanya. Katairi yatiru bijanahaihi. Seperti halnya burung terbang dengan kedua sayapnya. Kalau nggak punya cita-cita, nggak bisa terbang. Kalau Abu Thayyib berkata, ala qadri ahlil azmi ya'til azaim. Seberapa besar cita-citamu akan muncul tekad yang besar. Kalau cita-citanya besar, azimahnya, tekadnya akan besar juga. Wa tati ala qadril karimil makarim. Seberapa besar kedermawananmu, sebesar itu pula kemuliaan engkau dapati. Wa ta'dhumu fi 'aini as-saghiri sigharuha. Perkara kecil akan tampak besar di mata orang kecil. Wa tasghuru fi 'ainil 'azimi al-'adhaim. Dan perkara besar akan tampak kecil di mata orang besar. Gimana tuh maksudnya? Yuk kita cerna nih. Suatu yang kecil, perkara kecil, tapi dia nggak punya ilmu. Wah, itu rasanya sampai nggak bisa tidur mikirin. Ya kan? Karena kita nggak punya ilmunya. Akhirnya dia akan menjadi besar di antara orang yang nggak berilmu, orang-orang yang kecil. Misalnya kayak kemarin lah, Idul Adha. Ibu kita ini nggak punya ilmu mengolah daging yang benar. Karena kita nggak pernah masak gitu. Tiba-tiba mertua datang. Wah, mertua datang bawain palak kambing. Waduh, Neng nih, habis kurban kita nih, kambing nih. Ayo dimasak ya. Bikin sop, dibawa tuh kepala kambing. Kira-kira ibu bisa tidur nggak tuh? Buru-buru masak kepala kambing ini belum dibersihin. Kenapa? Karena kita nggak punya ilmunya kan? Iya. Padahal itu buat orang itu perkara kecil lah, alah kecil. Karena kita nggak punya ilmunya. Itu maksudnya. Perkara kecil akan jadi besar di mata orang yang nggak punya ilmu. Sementara perkara besar akan tampak kecil kalau dia orang besar, kalau dia orang yang berilmu. Jangankan kepala kambing, Bu, kepala kuda sini gitu kan. Karena agak gampang buat saya gitu. Bisa aja karena kita punya ilmunya. Masya Allah. Berapa banyak kita yang merasa kayak gitu, Bu? Ada di antara kita yang nggak pandai untuk berbicara di hadapan orang banyak. Coba kalau dikasih mic tuh. Gimana rasanya itu dikasih mic nggak pernah bicara. Ngederek-dek. Panas dingin. Iya kan, Bu? Padahal buat orang yang biasa itu kecil. Ngapain sih suruh ngomong aja nggak bisa. Buat dia itu besar. Karena nggak punya ilmu. Itu yang dimaksud. Maka kita diminta punya himmah yang tinggi. Cita-cita yang tinggi. Gitu. Ada juga himmah aliyah dan himmah dani'ah. Tadi bahas di kitab ini kan himmah aliyah ya, Bu ya. Keinginan, motivasi, semangat yang tinggi, himmah aliyah. Kapan seorang penuntut ilmu itu dikatakan punya himmah aliyah? Gimana saya tahu saya ini keinginan saya tinggi, kuat dalam belajar, dalam menuntut ilmu? Kapan itu?
ketika ada perkara-perkara lain di luar himmahnya, di luar orientasinya saat ini, itu dia sudah menganggap remeh semua perkara itu, kecuali orientasinya sekarang. Apa himmahnya dia sekarang? Misalnya belajar. Apa hal lain di luar belajar, dia akan anggap itu remeh. Nggak ada apa-apanya. Tujuan saya adalah belajar. Belajar. Wah, jam 1 nih, online, SPK, temennya telepon. Temenin dong nih, jalan-jalan ke Tamrin City yuk. Wah, nggak bisa, pokoknya lagi belajar. Nggak mau nih, rugi loh. Nggak dapat gamis loh 1. Kalau mau nemenin, gue beliin gamis gitu. Alah, gamis. Bisa beli kapan aja, tapi ketinggalan jadwal belajar itu. Rugi banget buat saya. Itu artinya ibu sudah punya himmah aliyah. Gitu, Bo. Itu artinya kita ngecek nih, ini saya punya belum himmah aliyah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat fokus konsen himmah aliyah. Himmah Rasulullah adalah berdakwah. Jadi di mana dia Rasulullah ingin selalu menyampaikan ajaran tauhid, dakwah. Sampai apa? Suatu ketika Abu Thalib itu pamannya membujuk Rasulullah, wahai Muhammad, kamu mau harta aku kasih, kamu mau wanita aku kasih, semuanya yang kamu inginkan aku kasih sekarang, tapi udah kamu nggak usah dakwah lagi deh. Malu ini pamanmu ini malu, katanya pembesar Quraisy punya keponakan kayak gini. Udah diomongin banyak orang, udah berhenti aja deh. Kamu maunya apa sih sekarang gitu, kata Abu Thalib. Terus apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa, Bu? La in wada'ta asy-syamsa fi yamini wal qamara fi shimali. Wahai pamanku, kata Rasulullah, seandainya engkau letakkan matahari di tangan kananku dan kau letakkan rembulan di tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah ini, ketahuilah aku tidak akan meninggalkan dakwah ini, wahai paman. Masya Allah. Keren nggak jawabannya Rasulullah itu? Lalu apa himmah kita hari ini sebagai penuntut ilmu? Sudah belum kita bersungguh-sungguh berupaya mencari ilmu sampai begitu terseok-seok, berupaya meraih cita-cita kita, bergadang, apa sehingga urusan-urusan lain buat kita itu remeh, kecuali hal-hal yang kita tuju itu. Fokus kita dengan tujuan kita. Itu dia disebut himmah aliyah, obsesi yang kuat, tapi obsesinya baik. Ada lawan katanya himmah dani'ah, obsesinya rendah. Kalau tadi obsesi tinggi itu, himmah aliyah itu dia kan menganggap yang lain remeh, kecuali yang menjadi fokusnya. Tapi kalau obsesinya rendah, dia terlalu riba dengan perkara lain. Misalnya lagi menuntut ilmu, ada gangguan, dia bertoleransi dengan gangguan itu, diikutin dulu. Oh iya ya, jam 1 ya, SPC ya. Tapi kan nanti bisa ya, ada rekamannya di YouTube. Ya udah nggak apa-apa deh, ikutin rekamannya aja deh. Sekarang nggak apa-apa deh. Selalu ridho. Ada besokannya datang lagi. Oh iya ya, nggak apa-apa deh begini. Nggak apa-apa. Aduh, itu ada yang senyum-senyum. Berarti obsesinya rendah banget itu. Malu kita, Bu, nuntut ilmu kayak begitu. Himmahnya dani'ah. Jelek banget itu obsesi kita dalam menuntut ilmu. Selalu mempermaklumkan hal-hal lain yang hadir dari jadwal, dari urusan utama kita itu belajar. Nah, dalam beragama, seseorang itu dikatakan punya himmah yang dani'ah, himmah yang rendah dalam menuntut ilmu. Kapan itu, Bu? Orang kalau menuntut ilmu, himmahnya rendah. Yang pertama, dia nggak mau mempelajari hal-hal yang diwajibkan oleh seorang muslim. Untuk seorang muslim. Apa yang kemarin kita sudah bahas di awal-awal, hal-hal yang wajib kita pelajari sebagai seorang muslim apa aja, Bu? Masih ingat nggak? Tentang tauhid. Itu kan wajib. Tapi dia malas, nggak mau lah belajar tauhid, puyeng. Gitu. Artinya dia belum bisa dikatakan punya keinginan kuat dalam belajar.
seorang penuntut ilmu. Apalagi tazkiyatun nafas, dianggap sepele aja urusan hati itu. Alah, urusan hati mah Allah yang tahu lah, nggak usah pakai begituan dipelajari, mending belajar yang lain, belajar tata rias, tata busana gitu. Tapi dia nggak pernah memperhatikan kondisi hatinya. Jadi ada ilmu-ilmu yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Itu ilmu tauhid, ilmu tazkiyatun nafs. Sebelum kita belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Karena tidak ada setiap gerakan kita itu yang lepas dari gerakan hati. Maka kita harus mengkondisikan hati kita dulu. Itu ya, Bu, ya. Dia dikatakan himmahnya rendah dalam menuntut ilmu. Yang pertama, dia nggak mau mempelajari hal-hal yang wajib dipelajari oleh seorang muslim. Yang kedua apa? Dia belajar bukan untuk mendapatkan manfaat dari yang dia pelajari atau untuk dakwah, enggak. Tetapi dia belajar semata-mata untuk mendapatkan gelar, untuk mendapatkan ijazah, untuk mendapatkan pengakuan di masyarakat. Wah, yang kayak gini nih, balik lagi ke niat belajar kita. Buat apa sih saya belajar? Kalau untuk dakwah, alhamdulillah saya makin kuat belajarnya. Tapi kalau cuma dapat pengakuan manusia, capek deh, gitu kan. Apalagi orang yang himmahnya rendah tuh, obsesinya rendah dalam belajar. Ada baru belajar, tapi cepat banget memberikan peringatan kepada orang lain. Tahzir, mentahzir. Baru belajar, tapi mudah sekali merendahkan orang lain. Baru belajar, dia merasa itu udah paling benar sendiri. Na'udzubillah, semua. Na'udzubillah. Orang ulama ditahzir. Ini ditahzir lah. Terus emang kamu belajarnya dari mana? Gitu. Itu dia. Karena apa? Sesungguhnya ilmu yang kita pelajari, semakin kita berilmu, akan membawa semakin takut tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu indikasi ilmu yang bermanfaat, ibu-ibu. Makin banyak ilmu, makin takut kita kepada Allah. Makin banyak kita belajar, makin sibuk kita melihat diri kita sendiri daripada kita menilai orang lain. Itu yang benar tuh. Makin belajar, makin takut sama Allah. Kemudian kalau dia terjun dalam dunia dakwah, dia sebagai thalibul ilmi, penuntut ilmu, dia juga terjun dakwah, daiyah. Baru dapat tantangan dikit, berhenti. Melempem mentalnya kayak kerupuk. Itu artinya apa? Himmahnya daniyah, obsesinya rendah sekali dia dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Baru nggak dibilang, Allah janganlah kau sadar itu mah syirik begini. Aduh nggak mau deh, saya nggak mau dakwah lagi lah, takut dibilang syirik, takut dibilang begini, melempem, dapat tantangan kayak gitu udah berhenti. Padahal dakwah itu adalah selalu ada posisi yang teratas, ibu-ibu. Bahkan ibu-ibu sekarang pun duduknya adalah bagian dari dakwah, ya kan. Kepentingan dakwah itu harus selalu berada di atas kepentingan pribadi kita. Kepentingan dakwah itu harus berada di atas kepentingan keluarga, orang tua, suami, anak kita. Sudah belum kita menempati posisi dakwah itu seperti itu? Maka ada orang yang sibuk ngurus, disibukkan oleh Allah dengan anak-anaknya, akan selalu sibuk dengan anak-anaknya, karena mungkin dia menempati urutannya seperti itu, anak, keluarga, baru dakwah. Tetapi kalau kita tempatkan dakwah saya dulu, keluarga, anak-anak, Allah akan atur anak-anak kita, Allah atur keluarga kita. Seperti itu. Jadi di antara tanda himmahnya rendah dan ni'ah, itu berdakwah dikit, mudah goyang. Kesinggung dikit, mudah melempem. Mudah baper. Apalagi, ya begitulah pokoknya ya. Kemudian apa? Dia juga lebih takut kepada manusia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia tanda-tanda himmah kita rendah. Obsesi kita dalam menuntut ilmu itu rendah.
Semoga itu nggak ada di kita. Semoga sudah muncul himmah kita dalam menuntut ilmu, dalam belajar, mengkaji kitab-kitab ulama, apapun yang terjadi. Nggak ada perkara lain yang lebih besar buat saya kecuali menuntut ilmu, kecuali dakwah. Mau diapain kayak Rasulullah tadi, bahkan sampai matahari kalau taruh tangan kanan, rembulan tangan kiri, nggak bakalan saya tinggalin dakwah. Masya Allah. Itu keren banget ya. Sekarang gimana caranya menimbulkan himmah yang aliyah, obsesi yang kuat untuk kita bisa belajar, untuk menimbulkan obsesi kuat ketika kita berdakwah. Jadi antara cara-caranya tentu yang pertama, ibu-ibulah ini yang punya peran penting. Tarbiyah di rumah, tarbiyah orang tua. Karena anak akan mencontoh ibunya, ya kan? Ini anak-anak lagi liburan. Mereka akan melihat ibunya belajar di depan kamera, depan HP, depan laptop. Dia bilang, meskipun nggak bicara apa-apa anak-anak. Tetapi mereka merekam, ya mama gue ya. Padahal tadi capek loh. Tapi itu waktunya belajar serius, nyatet. Itu kan tarbiyah, pendidikan. Apa definisi tarbiyah itu? Setiap yang didapati anak, yang dilihat, yang didengar, itu semua pendidikan buat anak-anak kita. Kalau kita sudah menjadi contoh orang-orang yang pembelajar, maka anak-anak kita pun nggak akan berhenti, akan terus semangat mereka belajar. Saya saat ini, anak saya waktu COVID kemarin itu, Masya Allah, saya kecilin biar anak saya denger dia, tergeer. Apa? Maksudnya apa? COVID kemarin itu pendidikan. Dia melihat bagaimana saya, orang tuanya terus berkajian pagi, siang, malam di depan laptop, depan komputer. Ternyata Masya Allah, saya nggak pernah mengajarkan langsung, dia menangkap apa yang saya sampaikan di hadapan jamaah dan dia tahu apa-apa. Loh, kamu tahu dari mana? Ya kan Bunda ngajarin begitu. Kapan Bunda ngajarin ke kamu? Ya kan Bunda sering ngomong katanya kalau ngisi kajian. Masya Allah. Itu dia artinya muncul himmah pendidikan orang tua di rumah. Yang kedua apa Bu? Supaya kita memiliki himmah yang kuat, himmah aliyah itu adanya lingkungan. Maka ciptakanlah lingkungan yang kondusif, masyarakat yang baik. Kita itu nggak bisa mengontrol lingkungan, ya kan Bu? Tetapi kita bisa menguatkan kalau ada sesuatu yang buruk di lingkungan kita. Setidaknya kita bisa mencari. Kalau misalnya mohon maaf di daerah-daerah yang di perkampungan gitu, dengan lingkungan-lingkungan yang berbeda itu akan muncul siapa yang kompetisi belajarnya baik, yang enggak. Nah, kemudian ini yang sangat kita perlukan. Adanya murabbi, guru yang diteladani. Sehingga muncul himmah aliyah itu. Karena guru murabbi itu menjadi figur bagaimana menyampaikannya, bagaimana guru itu memberikan selalu motivasi, semangat. Dia tahu perjalanannya itu kan ya Allah, begitu ya. Muncul tuh ada guru yang mengarahkan. Kemudian ada motivasi-motivasi, nasihat-nasihat guru itu yang membuat kita kuat. Seperti itu. Maka kalau kemana-mana silaturahmi cari guru. Dengerin aja nasihatnya. Itu sungguh akan menguatkan kita. Meskipun gurunya nggak menasehati. Berbicara aja. Dalam setiap kalam itu ada hikmah. Dan Masya Allah berjumpa orang soleh, saya selalu mengatakan merupakan recharge energi buat kita. Pulangnya tambah semangat lagi. Dakwahnya itu tambah, wah, seperti di charge itu langsung ces gitu ya, melejit lagi. Dan kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa terus berada dalam himmah aliyah, obsesi kita yang kuat karena keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah. Apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu janji kok di surat Al-Mujadalah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Kalau bukan karena iman ya
Ngapain capek-capek belajar, apalagi yang udah lahirnya jadi sultan gitu kan. Udah kaya dari lahir, nggak belajar juga nggak apa-apa. Tapi kekayaan itu nggak akan abadi, tapi ilmu itu yang akan mengangkat derajat kita. Kemudian apa yang terakhir? Di antaranya upaya kita supaya menimbulkan himmah aliyah itu banyak-banyak membaca sejarah orang-orang yang berhasil. Akhirnya semangat. Ya, literasinya lemah, membaca jarang, buka ilmu pengetahuan juga enggak gitu. Ya sudahlah, selamat, tertinggal dalam kenyamanan kita hari ini dan kita nggak tahu orang lain sudah melesat maju lebih besar dan pesat daripada kita semua. Itu dia yang disebut himmah aliyah. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau berdiskusi. Tafadholi Ummahat, ada yang mau bertanya atau berdiskusi mengenai materi kita hari ini? Bisa tengir aja nih dari tadi. Bunda Mimi mau tanya yang tadi Enggak. Yang mana? yang dikatakan obsesi rendah, yang terakhir apa ya? Saya tidak dengar tadi. Ada Obsesi rendah itu ketika yang terakhir ada. Dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Yang menjadi titiknya adalah penilaian manusia. Sementara kita nggak pernah memikirkan bagaimana Allah menilai kita. Kalau seperti itu, capek nggak, Bu? Capek dong ya. Nih ngaji nih, pakai jilbab yang bagus, pakai ini supaya dilihat bagus. Nggak taunya kameranya rusak. Aduh, capek deh gitu. Dandan capek-capek nggak kelihatan gitu. Akhirnya capek sendiri. Tapi kalau kita obsesi kita untuk Allah gitu ya, orang mau ngapain aja ya udahlah, biarin aja. Allah tahu kok. Ada kalimat indah tuh sejarah syair Arab. La tahzan ala tibika. Jangan bersedih dengan kebaikan yang kau lakukan, katanya. Fa in lam yakbir man fil ardi fa fis sama man yubarikuha. Kalau di bumi gak ada yang menghargaimu, maka di langitlah ada yang memberkahimu. Ya, langsung jadi status nih. Jadi jangan sedih, jangan bersedih atas kebaikan yang kau lakukan. Kalau di bumi tidak ada yang menghargaimu, maka di langit ada yang memberkahimu. Insya Allah. Wah, itu tuh saya kalau lagi lemah tuh, ya Allah, ya ngapain sih mikirin begitu? Udahlah, jalan aja, jalan. Masya Allah. Akhirnya ya Allah juga kan maha mengetahui. Allah tuh nggak bisa kita bohongin. Kalau memang hati kita diniatkan semata-mata untuk Allah, Allah kasih apresiasi. Allah kasih kemudahan. Tapi kalau ada orientasi lain, cepat-cepat kita sadar, ya Allah kok kayaknya begini-begini, jangan-jangan ada niat saya yang berubah nih. Jangan-jangan begini, ya Allah ampuni saya, terus lagi memperbaiki. Itu masuk ke dalam bab muhasabah. Insyaallah ya, ternyata ada hubungannya kan tazkiyatun nafas dengan kitab ini yang kita pelajari. Kita diminta bermuhasabah, mempersiapkan hati guna mencari ilmu. Begitu Bu, sebenarnya sudah jelas himmah dani'ah. Itu sekilas khair Ustazah. Ya, Pak Inyaki. Ada yang lain? Silakan. Mohon penjelasannya Ustazah. Silakan Ibu. Insyaallah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustazah mengatakan bahwa kepentingan dakwah itu harus di atas kepentingan keluarga, anak-anak, kepentingan pribadi dan kepentingan lain. Mohon Ustazah memberikan penjelasan tentang dakwah ini seperti apa sih supaya saya lebih jelas. Sebentar saya cari ayatnya dulu, ada di surat Ali Imran. Sebentar. Wa ashiratukum.
Maaf, surat At-Taubah. Ibu bisa buka surat At-Taubah ayat 24. Surat ke-9 ya, ayat ke-24. Ya, kita buka ayatnya. Sudah dapat, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwaluk taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, in kana aba'ukum, seandainya orang tuamu, aba'ukum itu orang tua kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara kalian, wa azwajukum dan pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum dan keluarga kerabat kalian, wa amwal taraftumuha dan harta yang kalian kumpulkan, yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perdagangan yang kamu takut rugi, wa masakinu tardawnaha rumah-rumah tempat tinggal yang kamu cintai, yang kamu sayangi, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan jihad fisabilih, dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, kata Allah, tunggu aja, tunggulah saatnya nanti sampai Allah memberikan keputusannya. Ini dia artinya, kadang kita ini dalam dakwah, ini jihad fisabilillah. Dakwah itu adalah bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang selalu ingin dakwah itu karena bentuk cintanya kepada Allah. Padahal Allah juga nggak rugi kok kita nggak dakwah. Ini adalah bentuk cinta kita kepada Allah. Tapi kadang, nah yang perlu kita pahami dakwahnya yang kayak gimana sih? Dakwah itu bukan hanya milik dai, bukan hanya milik ustadz yang berbicara, bukan hanya milik orang-orang yang berilmu, tetapi dakwah tuh bisa juga dari perbuatan kita. Hadirnya di majelis ilmu bentuk dakwah kita. Yang cuma punya tenaga, saya cuma ada tenaga, saya ini alhamdulillah kasih sehat, datang lebih awal saya bantu gelar-gelarin karpet, bersih-bersih, itu dakwah. Gitu. Yang dikasih kemampuan, rezeki, saya mau kirim makanan ya buat pengajian, itu bagian dari dakwah. Tidak harus mereka yang berbicara di depan publik. Dakwah itu dari kata da'a, yad'u, menyeru, memanggil. Bahkan dalam lingkup kecil kita ngobrol-ngobrol, kalau obrolan kita mengajak mereka untuk dekat kepada Allah, itu udah dakwah. Gitu. Seperti di surat Yasin kan ada, waja'a rajulun min aqsal Madinah yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Ada laki-laki dari penjuru kota, artinya dari desa. Dia datang bergegas, dia cuma bilang, wahai kaumku, ikuti ada nabi, ikuti ada nabi gitu. Padahal nabinya nggak disebut nabi yang mana, nabi siapa. Di surat Yasin ada 3 atau 4 nabi di situ. Cuman bilang aja, ngajak-ngajak, ayo ikut. Sampai nanti dia mati, kata Allah, faqila dukhulil jannah. Kan di surat Yasin ada. Sampai nanti dikatakan kepada laki-laki itu, masuklah ke surga. Ya Allah. Jadi yang dituliskan dalam tinta emas di surat Yasin bukan nabinya. Justru orang-orang yang menyeru, memanggil. Nah itu jadi bagian dari dakwah kita, Ibu. Memberi kabar, mengajak, ada kajian, ada kegiatan, ajak, itu dakwah kita. Jadi nggak harus kita bicara di depan umum. Seperti itu. Dan itu menjadi orientasi utama kita. Bisa, Bu? Bisa diterima atau mungkin? Ya, terima kasih Ustazah, sudah mulai terbuka. Masya Allah, hadirnya Ibu juga menjadi dakwah.
Dari sini Masya ibu Allah. berkonsultasi yang lain, jadi dakwah juga. Itu dakwah kita tuh bisa kok. Semua menceburkan diri dalam dakwah sesuai dengan kapasitas yang Allah berikan. Gitu, insya Allah selama ada hayat di kandung badan, nggak pernah lepas dari dakwah. Sampai nanti kata Allah tadi fatarobasu, tunggu. Tapi biasanya alasannya kan gitu. Yang pertama, aduh maaf ya Ustazah, ada orang tua saya lagi nginep nih, saya nggak ikut ngaji ya. Tuh orang tua. Terus apalagi? Ada nih anak-anak lagi liburan nih. Aduh Ustazah kalau lagi liburan anak-anak repot mau ngaji nih susah. Anak yang libur, ibunya yang libur ngaji juga gitu kan. Tapi alhamdulillah SPC kan enggak. Emang itu alasan-alasan klasik kan yang selalu hadir dalam hidup kita, Bu. Enggak gitu. Suami saya lagi nggak kerja nih, Ustazah lagi di rumah. Aduh, minta temenin terus nih suami di rumah. Iya lagi. Begitu kan? Sudah hafal tuh alasannya ibu-ibu. Ya Allah. Ntar ngajak makan. Saya nggak enak Ustazah kalau saya ngaji terus. Apalagi ada saudara udah kumpul, rame orang nih, Ustazah saya nggak datang nih ke majelis ilmu, saya telepon dulu nih Ustazah ngurusin orang, aduh. Terus apalagi, ada tukang di rumah nih Ustazah, tukang lagi ingin renovasi rumah. Kemarin udah ganti jendela, ini sekarang ganti dia kayaknya berdebu banget nih kalau ada tukang, saya kan nungguin Ustazah, iya rumah yang ditungguin. Apalagi harta. Ini dagang lagi rame-ramenya. Ini kalau saya tinggal tertakut konsumen saya pada kabur, pada berhenti nih Ustazah, baru mulai pada kenal saya. Itu bukan masalah kita, Bu. Alasan kita. Dan Allah tahu banget itu kata Allah. Kalau itu sudah kalian lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dia fisabilillah, tunggu aja. Kata Allah. Tunggu, nanti Allah datangkan itu dengan urusan Allah masing-masing. Jadi gimana caranya komunikasi? Bangun komunikasi sehingga suami paham kebutuhan dakwah itu apa. Istri paham menempatkan kewajiban dakwah dengan kewajiban di rumah. Masya Allah, kalau sudah terbina pemahaman komunikasi, indah sekali. Dulu saya tuh kalau akhir pekan, Sabtu, Minggu, saya takut terima jadwal undangan. Karena ada suami yang menghormati beliau. Tetapi malah saya kasih contoh aja, saya bicara kasih contoh, malah dia yang ngizinin. Bunda kalau Sabtu ada undangan nggak apa-apa, nanti ayah anterin. Masya Allah, itu kan aku sudah sinkron itu semuanya. Beneran nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dalam grup keluarga, ini hari Minggu kesini ada undangan gimana? Anak saya bilang iya nggak apa-apa, suami bilang iya nggak apa-apa, sama siapa? Itu udah indah banget. Artinya kita sudah bersinergi dalam dakwah dan kita sudah paham kebutuhan dakwah itu di atas kebutuhan keluarga kita. Kayaknya pada senyum aja nih, kena ya? Kena semua. Udah cengar-cengir aja Ustazah. Ya, mohon maaf, nggak bermaksud mengenai. Bu Lisa jadi mau sharing nggak tuh? Ya, Tangannya silakan. diangkat diturunin lagi Ustazah. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Tadi mau bertanya awalnya tentang himmah aliyah ini yang alhamdulillah bismillah saya mencoba menjaganya dengan terus tiap hari ada jadwal kajian baik online maupun offline. Cuman memang tadi yang baru terakhir statement terakhir yang Ustazah sampaikan tadi, oh ya saya ketemu benang merahnya dengan pertanyaan saya ini, jadi makanya saya turunin lagi. Ya tadi yang tentang kita lagi semangat tapi mungkin ada pasangan yang belum ridho gitu. Padahal sisi lain kan kita pengennya ya dakwah ini menggapai ridho Allah, tapi saya baru sadar oh ya mungkin selalu mencoba melapangkan hati, dia belum paham gitu, belum paham, jadi belum ngerasain seperti istilahnya saya lagi punya himmah aliyah yang menggebu-gebu untuk berdakwah ini gitu. Saya rasa masih ada waktu, ada kesempatan gitu. Tapi cuman itu tadi belum ngerasanya kayak belum ridho gitu kalau saya keluar untuk ngaji gitu Ustazah. Saya sempat pernah bertanya ke saya ya? Iya Ustazah. Sempat malah bukan ini ya, sempat kayak bukan, jadi waktu mau ngaji sebenarnya tapi
tapi bilangnya main, saya mau main. Itu jauh lebih ridho. Saya heran gitu. Jauh lebih, oh iya silahkan gitu. Tapi kalau saya bilangnya ngaji, kayak ngaji apa lagi gitu. Iya. Itu saja. Terima Itu kasih. jadi butuh skill ya berkomunikasi. Yang pertama memang pemahaman. Yang kedua, tunjukkan dengan perubahan kita. Nah, suami itu nggak perlu banyak diceramahin kok. Tapi suami itu melihat perubahan istrinya itu akan terlihat dan akan memberikan izin. Itu rata-rata yang saya dapati, Masya Allah, di kajian-kajian TNTQ. Yang tadinya suaminya nggak ngizinin, susah, sekarang pokoknya kalau passwordnya apa, Uri katanya, boleh pokoknya ngaji kalau sama Uri. Artinya mungkin Masya Allah sudah mulai ada perubahan dalam istrinya. Yang tadinya nggak baperan, jadi tenang mungkin. Yang tadinya pelit senyum, jadi senyum terus gitu kan. Yang mungkin dikit-dikit minta duit, ini malah hemat gitu. Wah, suami mana yang nggak tenang gitu kan. Jadi pasti ditanya, kamu mau ngaji lagi? Kapan mau ngaji lagi? Ayo dianterin gitu. Nah, jadi intinya tunjukkan bahwa ilmu yang kita pelajari itu membawa perubahan dalam diri kita. Mungkin juga kali suami, ngapain ngaji dulu, nggak berubah-berubah, masih terus ngomel-ngomel, ngaji buat apa ngaji? Nauzubillah, mungkin kayak gitu, Bu. Iya kan? Jadi itu menjadi muhasabah buat kita. Mungkin suami butuh realisasinya apa yang bisa. Jadi ilmu sedikit kita pakai dalam rumah tangga. Kita sampaikan. Jangan juga karena kita punya himmah aliyah, akhirnya kita menghalalkan cara-cara yang seorang wanita keluar tanpa izin suami, itu nggak boleh. Supaya suami tetap mengizinkan. Gimana caranya? Atau diajak bersama-sama hari Sabtu, hari Ahad, ada jadwal. Biasa kalau di sini kan di masjid-masjid itu ada kajian setelah subuh. Ya nih hari Minggu nih saya udah lingkarin tanggal nih, hari Ahad besok ada satu kajian yang di cancel, Bunda lagi kosong nih, udah lama nih kita nggak kesini yuk. Di MRBJ itu biasa habis subuh sarapan, itu nikmat banget gitu kayak gitu. Tapi lama-lama suami akhirnya merasakan juga, oh iya ya, itu memang butuh bertahap. Yang kedua, lalu lanjutkan dengan doa, banyak-banyak doa. Bisa jadi terhalang pemahamannya, terhalang izinnya karena memang ada gangguan setan. Ini dia, setan yang senantiasa menghambat, menghalangi manusia untuk belajar. Karena pengetahuannya, ilmu itu akan menghambat setan melancarkan gangguan-gangguan lainnya karena kita tahu. Tetapi setan akan banyak menyuruh kita untuk beribadah. Ibadah terus. Kadang suami juga kan gitu. Udahlah kamu nggak usah ngaji, keluar baca Quran aja di rumah sama aja kan, gitu. Udah kamu sholat aja, nggak usah keluar. Sesungguhnya itu bagian dari tipu daya setan. Banyak memerintahkan kita untuk beribadah, tapi enggak, ketika menuntut ilmu akan dihambat kita. Kenapa kata Rasulullah, satu orang ahli ilmu lebih besar bahayanya di mata setan daripada 1000 ahli ibadah. Begitu. Maka doakan suaminya. Tadi seperti tadi bacakan tadi surat Al-Baqarah ayat pemutus. Ya Allah, ini untuk semua makhluk Allah yang menghambat yang ada di dada suami saya. Semoga Allah berikan hidayah buat mereka, memberikan izin istrinya. Gitu. Insyaallah ya. Barakallah. Jazakallah khair Ustazah. Iya. Ini Ustazah ya, langsung sesi tanya jawab ya. Materinya udah selesai. Sudah kita selesaikan, kita cukupkan dulu. Baik. Yang ingin didiskusikan, Umahat semua? Oh, ini sampai jam 3 ya, saya ingat saya 2:30. Apa mau dilanjut? Kalau nggak ada yang tanya jawab, kita lanjut deh. Masih ada 1/2 jam. Masih ada Bu yang mau didiskusikan? Oke deh, kita lanjut ya. Warra'tu fi tahsilil asya al-jiddu wal himmatul aliyat. Nah, jadi pangkal mendapatkan sesuatu itu adalah tadi al-jiddu apa Bu? Kesungguhan, upaya, dan himmah aliyah. Nah, jadi kan memang kita harus punya obsesi yang kuat.
untuk meraih segala sesuatu. Faman kana himmatuhu hifdha jami'i kutubi Muhammad ibn Hasan rahimahullah ta'ala waqtarana bidzalikal jidda wal muwadzabata fadzahiru annahu yahfadhu aktsaraha wa nisfaha. Kalau ada orang yang memiliki himmahnya, obsesi kuat untuk apa? Menghafal kitab siapa? Muhammad ibn Hasan rahimahullah ta'ala, lalu kemudian disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh, dia nggak menyerah itu, maka nanti jelas dia akan Allah mampukan menghafal kitab itu. Sebagian besarnya atau separuhnya. Sebagaimana Rasulullah Allah juga berfirman kan, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu enggak merubah nasib sesuatu kaum sampai mereka merubahnya sendiri. Masa iya enggak belajar jadi pinter? Masa iya enggak mau usaha mau lulus masuk kampus yang baik gitu? Ya harus ada usaha. Seperti itu. Fa amma in kanat lahu himmatun aliyah. Sedangkan jika dia memiliki himmah aliyah tadi, obsesi yang kuat, walam yakun lahu jiddun, tapi dia nggak ada semangat yang kuat, cuman ada sungguh-sungguh tapi nggak punya semangat. Au kana lahu jiddun walam yakun lahu himmah, atau dia berupaya tapi nggak punya keinginan, obsesi yang kuat. La yakunu lahu illa ilmun qalil. Maka dia nggak dapat apa-apa kecuali sedikit saja ilmu yang dia dapat. Jadi ada obsesi, semangat, ada upaya. Ada upaya, ada semangat, keinginan yang jelas tujuannya. Keduanya ini harus sinkron. Kalau cuma salah satunya aja pengen dong, tapi nggak usaha. Ya samalah seperti kita ya ibu-ibu ya. Himmah aliyah kuat Bu. Pengen langsing, ya kan Bu? Tapi nggak punya jidun, nggak punya usaha. Apa usahanya? Pengen langsing, hobinya ngemil gitu. Nggak dapat gitu. Sama, jadi segala obsesi harus diiringi dengan usaha kita. Wa dzakara asy-syaikh al-ajal al-imam al-ustad Radiyuddin An-Naisaburi rahimahullah. Kitab Syekh Imam al-Ustad Radiyuddin An-Naisaburi mengingatkan fi kitabi Makarimil Akhlaq, dalam kitab Makarimul Akhlaq, anna Dzulqarnaini lamma arada an yusafira liyastawliya 'alal masyriqi wal maghrib syawara al-hukama fi dzalika. Nah, ada Dzulqarnain. Kita pernah dengar ya cerita Dzulqarnain. Kenapa disebut Dzulqarnain? Dzu itu memiliki, Qarnain dua tanduk. Qarnun itu tanduk. Dia memiliki dua tanduk. Jadi bukan artinya dia manusia punya dua tanduk. Tetapi dia menemukan dua sisi antara timur dengan barat. Itu dia Dzulqarnain. Gitu. Jadi ketika Dzulqarnain itu ingin musafir, mengadakan perjalanan, berkehendak menaklukkan dunia timur dan barat, dia bermusyawarah, syawarah hukama, dia bermusyawarah kepada orang-orang yang bijak. Wa qala kaifa usafiru li hadzal qadri minal mulki fa inna dunya qalilatun faniyatun wa mulkud dunya amrun haqirun. Nah, saat itu dia berkata, bagaimana saya bisa pergi memperoleh kekuasaan dan kerajaan ini, padahal dunia itu hanya nilainya sedikit banget, kecil banget, dan kekuasaan itu hina. Bukankah ini sebuah cita-cita yang luhur, katanya.
Kemudian falaisa hadza min uluwin himmah. Ini bukan dia bertanya. Dan ini sebetulnya bukan masuk ke dalam himmah yang aliyah. Dia belum berupaya, belum pergi, tapi udah ngomong kayak gitu. Dunia itu kecil. Ini kekuasaan itu lemah, rendah. Artinya dia nggak berupaya untuk menguasai timur dan barat. Dan seperti itu bukan masuk ke dalam himmah aliyah. Maka saat itu apa? Qalatil hukama. Para ahli hukama itu berkata, Safir, liyasula laka mulkud dunya wal akhirah. Pergilah, bahkan para orang-orang bijak itu bilang, pergilah kamu untuk mendapatkan kekuasaan dunia dan akhirat. Faqala hadza hasan. Maka Zulkarnain mengatakan ini dia yang baik. Minta pergi. Ketika kita berkehendak menguasai sesuatu, ini dalam konteksnya untuk menyebarkan agama, untuk dakwah. Jangan belum gerak udah kayaknya berat deh ini kayak begini. Kayaknya saya nggak bisa deh begini. Udah gerak belum? Udah coba belum? Gitu kan? Jangan dikit-dikit kita udah nyerah sebelum berupaya. Kalau untuk tujuan kita dakwah, untuk menuntut ilmu untuk Allah, nggak ada kok setiap tetes keringat yang Allah nggak hargai. Meskipun hasilnya nggak baik, hasilnya kurang tepat, bukan hasil yang dilihat, tetapi bagaimana kita berupaya. Semoga setiap lelah kita, setiap harta yang dikeluarkan, setiap waktu yang kita pakai akan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Udah itu aja. Maka kalau saya sendiri, I love challenge gitu. Saya suka tantangan-tantangan dalam berdakwah lain sebagainya. Kadang kalau melakukan rutinitas ritme itu aja kadang bosen. Maka saya bilang harus ada gerakan, harus ada sesuatu yang baru yang menandakan apa? Kita punya himmah aliyah dalam berdakwah. Nggak sekadar mengikuti lain sebagainya. Seperti itu ya, contohnya himmah aliyah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha." Sungguh Allah itu mencintai perkara-perkara yang tinggi, yang luhur gitu. Yang maksimal, ma'ali, tinggi. Dan Allah benci perkara-perkara yang hina di bawah. Maksudnya seorang mukmin kalau punya cita-cita jangan tanggung-tanggung. Gak apa-apa, mungkin hari ini kelihatannya nggak masuk akal. Tetapi dengan izin Allah, Allah mampukan kita. Ya kan? Seperti misalnya doanya Asia. Cintanya luar biasa cita-citanya itu. Rabbi bni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu ya Allah rumah di surga. Kita mengharap surga aja masih takut-takut. Tapi Asia mintanya nggak tanggung-tanggung, minta kapling khusus di surga yang di sampingnya Allah langsung. Itu himmah aliyah. Boleh nggak? Boleh. Tapi bukan sekadar himmah, harus diiringi dengan upaya. Maka minta ya Allah, dekatkan aku dengan amal-amal yang mendekatkan aku ke surga. Jauhkan aku dari amal yang membawa aku ke neraka ya Allah. Itu bagian dari jiddun, upaya. Jadi kalau himmah aliyah kita pasti semuanya pengen surga. Ya kan Bu? Ya. Ya kita pengen surga. Tapi lagi-lagi ada proses apa? Asking. Pengen itu pertama wanting, minta dulu pengen. Semua pengen. Cukup nggak pingin? Ada asking. Minta terus. Seberapa sering kita minta sama Allah surga? Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta surga karena keinginan kita, himmah kita itu surganya Allah, berjumpa wajahnya Allah. Maka jangan pernah putus meminta surga, meminta rahmat Allah. Cukupkah di situ asking? Enggak, harus ada acting. Apa action kita? Ya mencintai semua amalan-amalan yang akan membawa rahmat Allah menuju surga. Jadi nggak cukup aja pengen minta ya nggak usaha, kata Allah gimana mau minta.
Itu yang disebut ma'aliyal umur, perkara yang tinggi, yang kata Rasulullah, Allah cinta perkara yang tinggi. Saya mau jadi miliarder muslim, bisa membantu, ayo teruskan, upayakan gitu. Watila, dan dikatakan, fala ta'jal bi amrika wastamidhu. Jangan kamu tergesa-gesa dengan perkaramu, tapi tekunilah katanya. Fama shalla asaka kamustadim. Tidak ada yang bisa meluruskan tongkatmu seperti orang-orang yang tekun. Jadi untuk meluruskan sesuatu itu butuh waktu lama, usaha, proses. Jangan cepat pindah. Kita tergesa-gesa. Pengen ngaji. Dengan belajar terapi Quran, beberapa, tapi kok nggak apa-apa, begini, capek, begitu udah tinggal, ganti lagi. Itu namanya tergesa-gesa. Tekuni aja satu bidang yang kita bisa, gitu. Karena ya kita tahu ya, filosofi apa? To be good is not enough. You must be different. Ya kan? Jadi baik itu nggak cukup sekarang. Tapi kita terus jadi yang berbeda. Apa yang membuat kita beda? Ketekunan kita. Banyak orang kok yang pinter banyak. Tapi apa yang membedakan dia fulan dengan fulanah? Dua-duanya pinter. Tapi dia fulanah itu jauh lebih masuk di hati orang. Kenapa? Dia punya sesuatu yang dia tekuni. Di Smart Parents ini apa yang mau kita tekuni? Cari itu, jangan langsung tergesa-gesa terhadap satu perkara. Lebih baik kita tahu banyak dari sedikit urusan, daripada tahu sedikit tapi banyak urusan yang kita pegang. Gitu. Kemudian, kalau Abu Hanifah li Abi Yusuf rahimahullah ta'ala. Abu Hanifah berkata kepada Abu Yusuf rahimahullah, kunta balidan akhrajatka al-muwadhabatu fid darsi. Kamu itu dulunya bodoh katanya. Tapi al-muwadhabah, ketekunan telah mengeluarkanmu dari kebodohan. Wa iyyaka wal kasal, maka jauhilah sifat malas. Fa innahu su'mun wa afatun 'adzim. Karena sesungguhnya malas itu keburukan dan bencana yang besar. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngajarin kita doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Apa Bu? Wa a'udzubika minal jubni wal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, a'udzubika min batidini wa korija. Ada nih Allah, aku berlindung dari malas gitu. Minal ajzi wal kasal, aku berlindung dari kelemahan, lemah dan malas. Karena malas inilah yang menjadi bencana kita. Ya biasa kalau di situ anak-anak yang lagi belajar pakai surat izin, apa sakit apa mual apa mualas, maksudnya muales. Kalau bilang ya, padahal ya kemalasan kita, tapi kita bertoleransi dengan kemalasan itu, gitu. Sampai muncul istilah emak-emak kaum rebahan, gitu. Itu kan apa, males, dikit-dikit pengennya rebahan. Akhirnya nggak gerak kita, nggak energi kita, nggak produktif. Coba kalau dilawan rasa malesnya itu. Aduh, ngapain sih duduk-duduk begini ngedengerin doang, ngantuk, males amat, mendingan pegang HP, bisa berselancar, lain sebagainya. Males lagi. Berapa banyak orang yang pintar, orang yang cerdas, pun kalah dengan mereka-mereka yang tekun. Ya kan, Bu? Tekun itu yang akan membawa pada kesuksesan. Banyak contoh orang-orang sukses karena ketekunannya, merintis karir, merintis upayanya. Begitu juga kita dalam belajar. Tekuni saja apa yang ibu-ibu pelajari. Masih kita mau lanjut. Ini selanjutnya itu syair-syair sih. Mungkin sampai sini dulu ya. Ini insya Allah nanti kita lanjutkan online SPK bulan Juli. Semangat.
Apa ada yang ingin ditanyakan kembali sebelum kita tutup kajiannya? Ya, silakan, masih ada waktu ya kalau mau ditulis. Kalau sekarang ini Ustazah, kita kan sebenarnya para ibu tuh sangat sangat dimudahkan sekali ya dengan pasca pandemi ini gitu. Artinya zaman dulu saya kalau ngaji tuh dari rumah ke Tebet gitu kan untuk sekedar bermajelis taklim gitu kan. Terus banyak juga para teman-teman saya yang sudah cukup usia gitu setiap hari keluar gitu kan. Memang kan udah usia lansia kan udah nggak banyak yang diurus gitu ya Ustazah, udah nggak punya bayi gitu kan. Nah sekarang tuh pada akhirnya banyak yang ikut kajian online gitu Ustazah. Dan pada akhirnya yang memang keinginan untuk keluar tuh akhirnya terhambat sendiri gitu Ustazah. Bagaimana Ustazah? Apakah itu mengurangi pahala? Apakah itu akhirnya kurang kurang utama gitu Ustazah dari hakikat sendiri mencari ilmu gitu Ustazah? Iya. Ya, untuk urusan pahala fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, atau ada kata Rasul hal yastawi fajaza'u ihsan illal ihsan. Pokoknya kebaikan itu pasti Allah berikan kebaikan-kebaikan lagi gitu ya. Jadi masalah pahala, wallahu a'lam, Allah yang memberikan pahala itu. Insya Allah setiap kebaikan-kebaikan Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana akan Allah berikan. Hanya masalahnya memang nanti kita jadi terbiasa itu, dimanjakan. Padahal kata Imam Malik, al-ilmu yu'ta walayati. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ya kalau dengan SPC ini, karena memang kita sudah terlanjur berkumpul dari beberapa daerah, kan kalau mungkin masa iya tiap minggu ngaji kumpul dari Samarinda datang tiap minggu gitu. Makanya sekali-sekali harus ada di luar kajian ini yang kita memang harus mendatangi ilmu itu. Gitu. Sungguh berbeda nilainya ketika ibu-ibu hadir di majelis-majelis ilmu. Di situ ada keberkahan, ada malaikat rahmat, ada kebersamaan ya. Mungkin Bu Mimi pun merasakan kajian kita bahasanya sama ketika duduk di majelis diskusi dengan online. Sangat berbeda dan saya pun menyampaikannya pun berbeda juga gitu. Adapun fasilitas sekarang hanya bentuk kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Jadi kalau dikasih kemudahan juga masih enggak juga, itu kan kebangetan namanya. Jadi sifatnya tambahan seharusnya ya Ustazah ya. Itu jadi tambahan, bukan jadi yang primer. Jangan merasa cukup ya Ustazah. Nggak akan cukup. Karena apa? Dengan duduk di majelis ilmu, ibu bisa memandang wajah guru, bisa memandang wajah ulama. Di situ ada keberkahan. Guru bisa kenal kita, di situ ada keberkahan, dibawa wajah kita dalam doa-doanya. Ya sama lah, di sini juga yang sering buka kamera, saya hafal wajahnya kan. Insya Allah terbayang wajah-wajahnya itu dalam doa. Yang tutup kamera, ya saya nggak hafal-hafal wajahnya. Nggak kenal ya Ustazah. Jadi lagi Ustazah doa jadi nggak kebayang nih yang namanya Ummu Sari ini yang mana gitu ya Ustazah. Baik, tadi mau nanya apanya jadi lupa deh. Kalau Bu Asma itu masih di SPC? Masih Ustazah. Rutin kok beliau. Hari ini lagi nggak datang kayaknya ya. Kayaknya beberapa pekan saya, atau mungkin close camp ya. Close camp kayaknya. Beliau hari ini izin. Kan, kalau yang sering buka kamera kan nggak kelihatan, saya hafal, saya cari. Ya. Apalagi pernah ngundang ya Ustazah. Ayo bawa dakwah terapi Quran ke rumah-rumah teman-teman semua, buat biar dikenali nih ke keluarganya, ke lingkungannya gitu ya, ke minimal keluarga-keluarga nih yang arisan-arisan, daripada arisan-arisan ngocok keluar uang doang,
Nah, diundang nih ustazahnya, yuk kita kenalin terapi Quran. Apalagi kalau kita merasa ada masalah nih di antara keluarga kita. Jadi dengan hadirnya ustazah, ya insya Allah nasihat kita titipkan ke lisan ustazah. Begitu ya ustazah? Dan bisa Insya Allah nanti nasihatin. diundang ke Cilegon Ustazah. Amin, Lagi amin. dikondisikan. Waduh. Ditunggu nih Umu Lisa biar SPC bisa kopdaran lagi, kangen-kangenan lagi di Cilegon. Amin. Semoga waktunya Allah berikan keberkahan. Ya. Amin, Ada amin ya dari Rabbal Jawa Alamin. Timur, ada nggak Jawa Timur? Jawa Timur ada nggak ya? Nggak ada ya? Nah, daerah sekitar Jogja ada? Nggak ada Ustazah. Ya, karena saya beberapa bulan ini Agustus Jogja, Banyak ke sana ya. September Jawa Timur, Oktober umroh. Umu Atun, ayo undang Ustazah ke Tegal. Jadi mungkin sekalian berjalan gitu kan kita bisa. Mulai. Baik, Umahat, waktu menunjukkan pukul 14.52, insya Allah ya kita cukupi materi kita hari ini, sesi kita hari ini. Semoga dengan apa yang disampaikan Ustazah hari ini, kita semua bisa menambahkan obsesi yang terbaik ya. Himmah aliyah tadi ya bisa kita tambahkan di hati kita, di kehidupan kita agar kita bisa lebih mengutamakan akhirat daripada urusan-urusan dunia kita. Ya semoga Allah beri ringan, Allah berikan kemudahan dari langkah kita, dari niat baik kita untuk terus mendekat kepada Allah melalui majelis-majelis ilmu. Semoga dakwah terapi Quran ini juga bisa sampai juga nih kepada teman-teman di SPC yang di berbagai kota, di Cilegon, di Samarinda, di Tegal, ya, di Palembang, juga di Malaysia. Semoga Allah kasih mudah nih melalui jembatannya teman-teman. Cara dakwah kita mungkin kita kurang kemampuan lisan kita untuk menyampaikan kebaikan secara detail. Nah, kita jadi jembatannya aja nih ya. Karena saya juga bikin SPC ini karena nggak punya ilmu, karena nggak punya kemampuan yang lebih. Jadi saya jadi jembatan atau lisannya para asatizah aja nih untuk alhamdulillah pada akhirnya bisa sampai juga nih buat yang di Tegal, di Cilegon, di Malaysia pun bisa mendapatkan dakwah terapi Quran. Kak Alami ajak kawan-kawan di Malaysia ya ikut SPC atau undang juga Ustazah ke Malaysia. Amin. Nanti ditemenin nggak Ustazah ke Malaysia? Baik, umahat semua, jazakumullah khairan juga utamanya kita sampaikan kepada Ustazah. Mohon maaf lahir batin nih dari absensi. Saya lupa, mohon izin untuk pelatihan kita bikin pelatihan terapi Quran. Oh iya. Offline memang sudah tutup karena misalnya begitu banyak peserta yang berminat, jadi selalu saya batasi. Tapi untuk yang online mungkin ibu-ibu di luar daerah ingin bergabung, insya Allah diadakan secara hybrid. Bisa mendaftar online gitu. Masya jadi Allah. silakan Ya berarti 2 hari juga sama ya Ustazah ya? Kenapa? 2 hari juga kan? Sama nggak 24, 25 sama, tapi ya. itu paralel, ada yang online, ada yang di tempat. Dan di tempat itu sekitar 65 orang sudah terdaftar. 65 Ustazah? Iya, tadi kan tutup 60. Tiba-tiba ada yang merengek-rengek minta 5 orang. Sudah. Masya Allah. Ya, detailnya ya, umahat detailnya. Jadi kalau kita punya keluhan keluarga di SPC itu sampai Umurani Warsito itu beliau ngebayarin nih Ustazah, guru ngaji, sahabatnya beliau atau teman-temannya beliau yang beliau anggap tuh kayaknya perlu deh ini kenal terapi Quran sampai beliau bayarin loh. Jadi beliau guru ngaji juga kebetulan gitu ya, qadarullah beliau guru ngaji, jadi beliau yang modalin Ustazah. Sudah daftar pelatihan? Sudah daftar? Udah, beliau mewakilkan 2 orang. Terus dari teman-teman saya juga ada yang dokter ya, ada beberapa nama ikut juga di SPC juga insya Allah ikut. Online juga ya? Ya, baik. Dari jauh ikut online, silakan. Bagi umahat juga yang ingin ikut online-nya, tafadholi atau suatu saat kita bisa kita bisa mengulang lagi ya, kita training dari jamaahnya SPC semua juga bisa ya Ustazah? Oh iya, itu namanya in-house training ya, bisa bikin training sendiri. Iya, kita jamaahnya kita bareng-bareng nih semua.
Baik, sementara itu untuk teman-teman yang mau ikut terapi Quran, Tapadoli, bisa online-nya. Dan jangan lupa kita insya Allah Oktober ya, Ustazah mengundang teman-teman yang masih belum berkesempatan untuk ke Baitullah. Beliau menjembatani, menemani, mendampingi teman-teman untuk bisa ke Baitullah dalam rangka berumrah. Dan insya Allah yang kedepannya adalah bulan Februari. Jadi umahat yang memang berkeinginan untuk umroh ya, umroh terapi Quran khusus bersama beliau secara eksklusif. Insya Allah bulan Februari kita bisa nabung dulu dari sekarang. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita bersama keluarga ya untuk bisa ke Baitullah bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Baik umahat, kita tutup kajian kita hari ini. Semoga Allah memberikan kesehatan untuk Ustazah, Allah memberikan kemudahan di setiap langkah perjuangan beliau, dan setiap urusannya beliau Allah ringankan, dan keberkahannya insya Allah sampai juga ke anak cucu beliau juga. Jazakumullah khairan kepada ummahat, ibunda guru, dan teman-teman semua atas kesediaan waktunya hari ini. Semoga SPC absensinya lebih bagus ya, karena beberapa bulan ini selalu banyak yang absen ya. Qadarullah juga ini hari libur nih, jadi sedikit yang hadir. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk lebih istiqomah dalam menuntut ilmu di majelis taklim, baik itu SPC maupun kajian-kajian secara offline. Kita tutup kajian kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar 3 kali. Astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Mimi pribadi. Mimi mohon ampun kepada Allah, juga mohon maaf kepada ibunda guru, ustazah, dan teman-teman semua. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustazah. Jazakallah, Ustazah. Ibu, terima kasih banyak.